Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Bu. Jelas ya. Jelas, Ibu. Oke, pertemuan kita setelah UTS ini ada 2 kali Google Meet gitu ya, dan 2 kali vClass. Nah, materinya itu sama sih, hanya struktur Gerber saja untuk yang materi untuk UAS. Jadi nanti soal UASnya itu esai 2, hanya hitungan saja, struktur Gerber dua-duanya. Oke. Yang materi minggu lalu sudah dibaca belum ya? Ada yang sudah di-download dari vClass-nya? Oke, kalau saya mulai share screen saja. Kita mulai dari, saya bahas yang materi minggu lalu dulu ya, yang pertemuan ke-11 ini. Oke, jadi kita akan mempelajari tentang struktur Gerber. Nah, struktur Gerber itu adalah struktur yang terdiri dari gabungan beberapa struktur sederhana atau simple beam. Kenapa gabungan? Karena di situ ada struktur sambung. Jadi pada struktur Gerber itu tidak hanya satu simple beam, tetapi ada beberapa simple beam. Misalkan kalau sambungannya 1, berarti akan ada 2 simple beam. Jadi 2 simple beam digabungkan. Kemudian ada titik sambungnya gitu ya. Jadi ada simple beam 1, ada simple beam 2. Kemudian kalau titik sambungnya 2, berarti ada 3 simple beam. Ya, ada 3 struktur sederhana. Ada struktur sederhana 1, 2, dan 3 gitu. Oke, masih baru ada yang join. Oke. Ya, jadi untuk menyelesaikan struktur ini perlu dilihat apakah ada sendi atau roll di situ. Nah, di antara 2 peletakan ini ada nggak peletakan sendinya gitu ya. Kemudian kita ada tambahan lagi. Kalau yang kemarin kan sigma momen di titik A sama dengan 0, kemudian sigma momen di titik B sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini ada tambahannya sigma ms, yaitu sigma momen di titik sambung sama dengan 0 gitu ya. Ada. Kayaknya tadi ada yang join. Oke, jadi ada sigma momen di titik sambung, sigma ms sama dengan 0, tambahannya itu. Kemudian titik S itu merupakan sambungan balok, sehingga titik S dapat berperilaku seperti roll. Maaf ya, jadi mondar-mandir nih karena baru banyak yang join. Oke, kalau begini aja kelihatan nggak ya? Jadi nggak perlu di slideshow. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke, jadi tapi nggak enak. Ini aja deh, nggak apa-apa, nanti saya tutup kalau ada yang masuk lagi. Jadi di sambungan balok yang titik S itu dia berperilakunya seperti roll. Jadi hanya mampu menahan gaya vertikal saja di titik S gitu ya. Di MS itu tuh hanya ada perletakannya roll saja. Jadi dia hanya mampu menahan gaya vertikal, tidak mampu menahan momen dan gaya horizontal. Contohnya seperti ini nih. Ini adalah Gerber dengan 1 titik. Titiknya adalah ini, titik Gerbernya atau titik sambungnya. Oh, banyak yang baru masuk. Oke, jadi titik sambungnya ini. Titik sambungnya ada S. Nah, tadi saya bilang kan Gerber itu gabungan dari beberapa balok sederhana. Ini ada balok sederhana 1 yang di sebelah kiri titik sambung dan balok sederhana 2 yang ada di sebelah kanan gitu ya. Jadi ada yang di sebelah kiri dan ada yang di sebelah kanan. Nah, ini ada 2. Balok sederhana yang pertama dengan perletakan A, B. Ya, A-nya sendi, B-nya roll. Sementara yang balok sederhana 2 itu ada perletakannya sendi saja.
Nah, selain itu ada perletakan baru nih di sini. Ada momen di titik S tadi ya. Di sini berperilaku seperti roll, hanya mampu menahan gaya vertikal saja. Gitu. Ya. Balok sederhana yang satu panjangnya adalah 10 meter. Balok sederhana 2 panjangnya 6 meter. Ya. Nah, selanjutnya langkah yang pertama, potong strukturnya pada titik sambung atau titik sendinya ini. Ya, dipotong menjadi 2 bagian. Ada yang bagian kiri atau bagian 1 dan bagian 2 yang di sebelah kanan titik sambung. Jadi harus benar-benar dibaginya tuh persis di titik sambungnya. Semua yang ada di sebelah kanan titik sambung harus digambar ulang. Digambar ulang seperti ini, dan yang di sebelah kanan pun juga gitu, digambar ulang dulu, dipotongnya. Jadi semua gaya yang ada di sini masuk. Ini kan P1 adanya di sebelah kiri, ikut yang di bagian kiri. Nah, sementara P2 adanya di bagian kanan titik sambung, dia ikut di potongan yang sebelah kanan atau potongan 2. Gitu. Nah, selanjutnya, langkah yang kedua, gambarkan gaya-gaya yang ada di tiap tumpuan berdasarkan jenis tumpuan, gitu ya. Nah, di sini ada titik A itu perletakannya sendi, sehingga mampu menahan gaya vertikal AY dan gaya horizontal AX. Kemudian ada perletakan B itu roll, dia mampu menahan gaya vertikal saja, yaitu BY. Ya, di sini BY. Kemudian ada S, tadi kan diasumsikannya dia adalah perletakan roll, dia mampu menahan gaya vertikal. Jadi di sini ada RS. Ya, gaya R di titik S. Nah, di sini gaya vertikalnya RS, yang bagian 1 diasumsikannya ke atas, berarti di bagian 2 harus diasumsikannya ke bawah, jadi saling berlawanan. Kenapa berlawanan? Karena secara logikanya, kalau ini titik sambung, itu kan gaya tekannya harus dari atas sama dari bawah, supaya dia rapat gitu ya, supaya dia menyatu. Kalau gayanya sama-sama ke atas, itu akan jadi kedorong gitu. Seperti ini misalkan. Ya, misalkan ini ada sambungannya ya. Saya punya kertas ada sambungan gini. Kalau semuanya ke atas, gaya dorongnya dia akan jadi seperti ini. Akan kedorong. Kalau dia ke bawah, dia akan jadi seperti ini. Jadi supaya dia bisa tegak, harus ada yang ke atas dan ke bawah. Harus seperti ini. Harus ada yang menekan ke atas dan menekan ke bawah. Sehingga dia menjadi rata dan dia melekat kuat gitu. Secara logikanya gitu. Jadi RS ini di bagian 1 diasumsikan ke atas, sedangkan di bagian 2 diasumsikannya ke bawah. Nanti kalau hasilnya negatif berarti permisalan gaya awalnya salah. RS-nya tinggal dibalik gitu. Yang di bagian 1 sama di bagian 2. Gitu ya. Oke, kemudian yang di bagian 2 tadi ada RS juga di sini, ada titik sambung yang ikut ke bagian 2. Ada RS diasumsikannya ke bawah, karena di bagian 1 tadi asumsinya ke atas, berarti di bagian 2 harus ke bawah. Kemudian di titik C, ini adalah perletakannya roll, juga hanya mampu menahan gaya vertikal saja, yaitu ada CY. Ya, sampai di sini ada yang mau tanyain nggak? Ada yang masih bingung nggak? Jelas ya? Kalau jelas Ibu, saya mau tanya. Boleh, silakan. Itu S-nya ditentuin dari soalnya kan ya? Ditentuin, titiknya kan, posisi titik S-nya itu nanti ditentukan dari soal. Kamu hanya nanti tinggal membagi ya setelah melihat soal, membagi yang kiri yang mana, yang kanan yang mana, gitu aja. Makasih, Bu. Ya, sudah ditentukan titik S-nya. Kalau nanti S-nya ada 2 atau 3, nanti ada S1, S2, S3, gitu. Nanti tetap ada di soal. Oke, kita lanjut. Nah, yang langkah ketiga, kerjakan struktur yang lebih sederhana atau yang perletakannya lebih sedikit, gitu ya. Nah, ini kan ada bagian 1, ada bagian 2. Nah, bagian 1 ini perletakannya ada A, B, dan S, ada 3. Sementara kalau di bagian 2 perletakannya hanya ada S dan C. Kerjakan yang paling sedikit dulu. Yang sedikit di sini kan yang bagian 2 ya. Kerjakan yang bagian 2 dulu, baru nanti kerjakan bagian 1. Ini dikerjakan sendiri-sendiri.
Oke, nah yang paling sedikit tadi adalah bagian 2. Nah, bagian 2 gambarnya seperti ini tadi, ada RS ke bawah, ada P2, arahnya juga ke bawah sebesar 2 kN, kemudian ada CY, asumsinya ke atas. Untuk perhitungannya, kita bisa menggunakan konsep keseimbangan, sigma FY sama dengan 0, yaitu semua gaya vertikal. Dan sigma Fx sama dengan 0, yaitu semua gaya horizontal. Ya, selanjutnya ada sigma momen sama dengan 0. Di sini ada sigma momen di titik S sama dengan 0 atau sigma MS, dan sigma M di titik C sama dengan 0, yaitu sigma MC sama dengan 0. Ya, kita cari dulu dengan sigma MC. Pusat momennya adalah titik C. Ini pusat momennya sama dengan 0. Yang punya jarak tegak lurus terhadap titik C, yang pertama CY, nggak punya jarak tegak lurus karena persis bekerja di titik C. Selanjutnya ada P2, jarak tegak lurusnya adalah 3 meter. Arahnya berlawanan arah jarum jam sehingga dia negatif. Min P2 dikali 3 ya jaraknya. Kemudian ada RS, jarak tegak lurusnya adalah 6 meter, arahnya juga berlawanan arah jarum jam sehingga hasilnya negatif ya. Min RS dikali 6 sama dengan 0. P2-nya 2 kN dikali 3 jaraknya dikurangi 6 RS sama dengan 0. 2 dikali 3 sama dengan 6, min 6 RS sama dengan 0. Pindah ruas ya, 6 RS sama dengan min 6. RS sama dengan min 1 kN. Hasilnya negatif, berarti permisalan gaya awalnya salah. Berarti RS di bagian 2 harusnya ke atas. Dan RS di bagian 1 harusnya ke bawah. Gitu. Ya, berlawanan arah dengan gaya awal. Kita lanjut. Sigma FY sama dengan 0. Di sini gaya vertikal ya yang ada di bagian 2 ini. Ada CY arahnya ke atas positif, kemudian ada RS arahnya ke bawah jadinya negatif, dan ada P2 arahnya juga ke bawah jadi negatif ya. CY min RS min P2 sama dengan 0. CY min tadi RS-nya kan min 1, masukkan min 1 sama dengan min P2-nya 2, jadi min 1, min 2 untuk P2-nya sama dengan 0. Nah, CY ditambah 1 dikurangi 2 sama dengan 0, CY sama dengan 1 kN. Hasilnya positif, berarti benar permisalan gaya awalnya CY-nya itu ke atas, gitu ya. Lanjut, setelah itu di sini kita sudah dapat RS dan CY. Kita lanjut ke bagian 1. Nah, di sini bagian 1 sama kita mencari konsep keseimbangan juga. Sigma FY sama dengan 0, yaitu semua gaya vertikal yang bekerja pada balok 1. Kemudian sigma Fx sama dengan 0, yaitu semua gaya horizontal yang bekerja pada balok 1. Dan sigma momen, di sini sigma momennya bisa sigma momen di titik A sama dengan 0, sigma momen di titik B sama dengan 0, dan sigma MS sama dengan 0. Ya. Yang pertama kita cari itu adalah dengan sigma momen di titik A sama dengan 0. Nah, sigma momen di titik A yang punya jarak tegak lurus, AX dan AY tidak punya jarak tegak lurus karena persis bekerja di titik A. Selanjutnya ada P1, jarak tegak lurusnya 4. Arah putarnya searah jarum jam, sehingga positif ya, P1 dikali 4. Kemudian ada BY, BY jaraknya juga jaraknya 8 meter, arahnya berlawanan arah jarum jam, sehingga negatif. Min BY dikali 8. Kemudian di sini ada RS. RS-nya jaraknya adalah 10. Arah putarnya berlawanan arah jarum jam sehingga negatif. Min RS dikali 10 sama dengan 0. Oke, P1-nya 4 kN, BY-nya belum tahu, jadi min 8 BY, min, tadi RS-nya hasilnya adalah negatif ya, min 1 dikali 10 sama dengan 0. Oke, 16, 4 dikali 4, 16. Min 8 BY ditambah 10 sama dengan 0.
8 BY sama dengan 26. BY sama dengan 3,26 kilonewton. Hasilnya positif, berarti benar BY arahnya ke atas. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut dengan sigma FY sama dengan 0. Kita cari AY yang belum diketahui di sini. Untuk yang vertikal tinggal AY. Nah, yang gaya vertikal ada AY ke atas positif, ditambah BY ke atas juga positif, kemudian RS ke atas positif. Dan ada P1 ke arah bawah dia negatif, sama dengan 0. AY ditambah 3,25 ditambah min 1 RS-nya dikurangi 4 sama dengan 0. AY ditambah 3,25 dikurang 1 dikurang 4 sama dengan 0. AY ditambah 3,25 dikurangi 5 sama dengan 0. AY dikurangi 1,75 sama dengan 0. AY sama dengan 1,75 kilonewton. Hasilnya positif, berarti permisalan gaya awalnya benar, AY ke arah atas. Yang terakhir ada AX sama dengan 0 di sini ya. AX sama dengan 0. Kemudian AY, AX sama dengan 0 karena sigma FX sama dengan 0 di yang bagian 1. Di sini tidak ada gaya horizontal lainnya gitu ya. Di sini tidak ada gaya horizontal lainnya sehingga AX sama dengan 0. Ya, AX sama dengan 0, kemudian AY sama dengan 1,75 kilonewton, BY sama dengan 3,25 kilonewton, CY sama dengan 1 kilonewton dan RS 1 kilonewton dengan arah RS-nya bagian 1 ke arah bawah dan bagian 2 ke arah atas gitu ya. 1 kilonewton ya. Oke, ini adalah untuk struktur Gerber 1 titik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gimana, ada yang mau ditanyakan? Sebentar, saya lihat dulu ya. Oke. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya lanjut dengan contoh yang kedua ya untuk pertemuan yang hari ini. Saya belum kasih ya PPT-nya. Ini nanti saya tolong diingatkan ya, yang PPT yang pertemuan ke-12. Kayaknya kemarin yang saya upload di Vkos baru yang pertemuan 11. Baik, Bu. Nanti tolong diingetin. Ini masih sama. Saya akan menjelaskan struktur Gerber 1 titik. Tapi ada beban merata di sini. Kalau tadi kan hanya beban luarnya itu hanya berupa beban titik saja. Kalau di sini ada beban titik P1 dan beban terbagi rata. Jadi pada struktur Gerber ini ada 2 bagian. Ya, ada bagian kiri dan bagian kanan. Di mana yang bagian kanan atau bagian keduanya ini di sini ada beban merata. Tumpuannya sama, di titik A ada tumpuan sendi. Untuk tumpuan, semua Gerber harus ada sendinya minimal 1. Sisanya roll nggak masalah. Karena pada struktur balok sederhana itu tidak boleh roll semua, terutama dengan yang Gerber, karena dia tidak stabil. Karena kan untuk roll itu dia mudah bergerak kiri dan kanan. Jadi harus ada salah satu sisi, salah satu titik yang dia merupakan peletakannya sendi gitu ya, untuk sebagai kestabilan dari struktur tersebut gitu. Nah, di sini ada balok struktur Gerber yang merata dengan beban merata. Titik Gerbernya, titik sambungnya persis di sini, persis di beban merata. Sehingga untuk bagian satunya di sini ada panjangnya 10 meter, ada perletakan A sendi, perletakan B roll, dan ada garis sambung, ada titik sambung.
atau titik Gerbernya. Beban luarnya itu ada P1, ya, 4 kilonewton. Ya. Kemudian di yang bagian 2, di sini beban luarnya hanya beban terbagi rata saja. Dengan panjang bentangnya 3 meter, 6 meter. Gitu ya, panjang bentang dari beban terbagi ratanya ini 6 meter. Di sini tumpuannya ada tumpuan roll di titik C dan ada S gitu ya. Nah, kalau dilihat dari ini, yang mana duluan yang dikerjakan? Bagian 1 atau bagian 2? Bagian 1, Bu. Bagian 1. Yang lainnya? Bagian 2 dulu, Bu. Bagian 2 dulu. Kenapa bagian 2 dulu? Karena kita bisa cari nilai MS dulu, Bu, sama C. Jadi benar bagian 2 dulu. Kenapa? Karena bagian 2 jumlah perletakannya lebih sedikit. Jadi kerjakan yang jumlah perletakannya lebih sedikit. Kenapa? Karena berarti gaya yang dicarinya lebih sedikit gitu ya. Jadi kan kalau di sini gaya yang dicari hanya CY sama RS. Sementara kalau di bagian 1 yang dicari ada AY, BY, RS, AX. Ada 4 yang dicari, 4 gaya yang tidak diketahui. Sementara di bagian 2 hanya 2 gaya yang tidak diketahui. Sehingga yang perlu dikerjakan lebih dulu adalah yang jumlahnya lebih sedikit, supaya memudahkan perhitungan. Karena kalau gaya yang tidak diketahuinya banyak, nanti akan ada persamaan-persamaan. Tidak langsung bisa diselesaikan persamaannya gitu ya. Itu akan menyulitkan kalian yang tidak begitu mengerti untuk penyelesaian persamaan gitu. Jadi kerjakan lebih dahulu yang gayanya paling sedikit atau tumpuannya paling sedikit. Lihat aja tumpuannya. Di sini tumpuannya ada 2, 3 sama S. Di sini hanya ada 2. Ya udah kerjakan dulu bagian 2 gitu. Jadi setelah kita memotong, kita kerjakan dulu bagian-bagiannya ya. Nah, bagian 2 ini ada gaya-gayanya. Kita asumsikan lagi CY-nya ke atas dan RS-nya ke bawah. Di bagian 1, ini kan ada 4 gaya yang belum diketahui kan. Ini juga diasumsikan. Kita asumsikan AY ke atas, BY ke atas, dan RS ke atas. Kemudian AX ke arah kanan, gitu ya. Oke, setelah itu, tunggu sebentar ya. Saya izin dulu sebentar. Saya ada briefing di Undip. Saya join dulu aja sebentar. Ada briefing untuk mahasiswa. Kebetulan kita baru mulai semester baru di sini. Sebentar ya. Saya join dulu. Oke. Oke. Baik, saya lanjutkan. Oke, jadi tadi sudah dibagi 2 ya, kiri dan kanan seperti ini.
Nah, kita kerjakan yang peletakannya lebih sedikit, yang bagian 2 dulu. Nah, ini bagian 2-nya. Oke, nah di bagian 2 ini, kita menggunakan konsep rumus keseimbangan ya. Ada sigma Fy sama dengan 0, itu adalah semua gaya-gaya vertikal yang bekerja. Itu kemudian sigma Fx sama dengan 0 adalah semua gaya-gaya horizontal gitu yang bekerja. Nah, selanjutnya ada sigma momen. Di sini momennya ada, oh ini maaf salah, ini momennya bukan momen A, tapi ini adalah momen S dan momen di titik C gitu ya. Oke. Aduh, ada yang baru join. Oke. Sudah. Nah, di sini momennya ada momen di titik S dan momen di titik C sama dengan 0. Kemudian kita coba cari dulu Q-nya. Nah, di sini Q-nya itu 3 dikali 6. Jadi kalau untuk beban terbagi rata, dia adalah Q kecil dikali bentangnya, gitu ya. Di sini Q kecil dikali bentangnya 6. Tidak dibagi 2. Tapi kalau di sini nanti besok adanya beban segitiga, berarti Q kecil dikali L bagi 2. Gitu ya. Itu sama aja pengerjaan untuk Gerber dengan beban terbagi rata dan beban segitiga itu sama. Jadi yang beda itu hanya dalam proses pencarian Q sama posisi resultannya gitu ya. Kalau resultan beban terbagi rata kan adanya di tengah-tengah, berarti kalau di beban terbagi rata ini posisi resultannya adanya di 3 meter. Jadi 3 meter ke titik S dan 3 meter ke titik C gitu. Oke. Kemudian kita cari di sini sigma momen di titik C sama dengan 0. Oke. Sigma momen di titik C sama dengan 0, di mana yang memiliki jarak tegak lurus terhadap titik C, yang pertama itu ada Q, ada RS. RS dulu aja. RS di sini jaraknya 6 meter ya. Arahnya berlawanan arah jarum jam. Hasilnya negatif. Nah, Q-nya tadi saya bilang adanya di tengah-tengah. Oke, jadi 3 meter ke titik C, jarak tegak lurusnya. Oke, arah putarnya berlawanan arah jarum jam, sehingga hasilnya pun negatif, gitu ya. Jadi min Q dikali 3. Nah, Q-nya Q besar. Tadi Q besarnya ada 18 kilonewton. Dikali 3. Dikurangi 6 RS sama dengan 0. 18 dikali 3, 54, min 54, min 6 RS sama dengan 0. 6 RS sama dengan min 54. Hasilnya negatif di sini. Mohon izin, Bu. Slide-nya belum berpindah. Oh, slide-nya belum pindah ya? Iya, Bu. Bentar. Saya ulang share screen ya. Biasanya nge-freeze. Baik, Bu. Sudah kelihatan belum? Ah, iya, Bu. Udah sampai sini. Sudah ya? Oke, baik. Saya lanjut. Nah, di sini ada, saya ulangin ya, tadi karena slide-nya tidak terlihat, kalian takutnya nggak paham. Oke, yang pertama kita cari adalah sigma momen di titik C, dengan pusat momennya adalah titik C, yang punya jarak tegak lurus terhadap titik C. Di sini ada CY tidak punya jarak tegak lurus ya, terhadap titik C, karena persis bekerja di titik C. Kemudian ada Q besar, Q besarnya dia punya jarak tegak lurus dengan titik C yaitu 3 meter, karena posisi resultan dari beban terbagi rata ini adanya di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah bentang, jadi 3 meter ke C dan 3 meter ke S. Nah, di sini Q besarnya arah putarnya berlawanan arah jarum jam, sehingga negatif ya, min Q dikali 3 meter. Kemudian ada RS punya jarak tegak lurus yaitu 6 meter. Kemudian arah putarnya juga berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga di sini negatif. Min RS dikali 6 sama dengan 0. Ya. Min Q-nya tadi 18 ya dari hasil perhitungan sebelumnya.
Kemudian dari hasil perhitungan Q kecil dikali L tadi, 18 dikali 3 gitu ya. Dikali 3. Kemudian RS, min RS dikali 6. RS-nya belum diketahui gitu. Nah, kemudian 18 dikali 3 sama dengan 54. Kok bergeser? Oke, 18 dikali 3 sama dengan 54 ya. Min 54, min 6 RS sama dengan 0. Min 6 RS-nya pindah ruas, jadi positif. 6 RS sama dengan min 54. RS sama dengan min 54 dibagi 6 sama dengan min 9 kilonewton. Nah, di sini hasilnya negatif, berarti permisalan gaya awalnya salah di sini ya. Harusnya RS-nya itu ke atas sama dengan yang tadi sebelumnya. Jadi dia harusnya ke arah atas gitu. Oke, kita lanjut. Sigma FY. Sebentar ya. Kita lanjut dengan sigma FY sama dengan 0. Di sini yang vertikal itu ada 3. Ada CY, kemudian RS, dan ada Q besar. CY-nya belum tahu, tapi CY-nya ke atas positif, kemudian RS-nya ke bawah negatif, dan Q besarnya juga ke bawah negatif, sama dengan 0. Oke, CY min, tadi hasilnya min 9 ya, di sini ya, negatif ya. Di sini dimasukkan lagi negatif. Min 9, min 18 sama dengan 0. Nah, ini harusnya gini. Saya enter dulu ya. Nah, hasil sebelumnya CY ini jadinya ditambah gitu ya. Ditambah 9 dikurangi 18 gitu. Di sini biar nggak bingung, saya tambahkan sedikit. Ini CY jadinya min 9. Ya, sama dengan 0. Oke. Nah, CY-nya sama dengan, CY dikurang 9 sama dengan 0, sehingga CY sama dengan 9 kilonewton. Hasilnya positif, berarti benar CY arahnya ke atas. Nah, bagian 2 selesai. Kita lanjut dengan bagian 1, kita hitung. Di sini sama, kita menggunakan rumus konsep keseimbangan, yaitu sigma FY sama dengan 0, sigma FX sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Di sini sigma momennya bisa sigma momen di titik A, sigma momen di titik B, dan sigma momen di titik S. Saya tambahkan sedikit. Sigma momen di titik S sama dengan 0. Oke. Kemudian kita lanjut. Ya. Yang pertama, kita nilai dari RS tadi kan sudah tahu ya, nilainya sama. Kemudian sigma momen di titik A yang kita cari. Nah, yang punya jarak tegak lurus terhadap titik A. Yang pertama ada AY. Ini AY dan AX tidak punya jarak tegak lurus karena persis bekerja di titik A. Kemudian ada BY. BY dia punya jarak tegak lurus ya. BY itu jarak tegak lurusnya adalah 8 meter. Arah putarnya berlawanan arah jarum jam, sehingga negatif ya, min BY dikali 8. Ada P1. P1 jaraknya 4 meter, arah putarnya searah jarum jam, berarti positif. Ya, karena dia searah. P1 dikali 4 dikurangi BY dikali 8, dan ada RS. RS jaraknya terhadap titik A itu 4 ditambah 4 ditambah 2, yaitu 10 meter. Arah putarnya berlawanan arah jarum jam, sehingga negatif ya. Min RS dikali 10 sama dengan 0. P1-nya 4 kilonewton dikali 4 dikurangi 8 BY dikurangi tadi RS-nya min ya. Min 9 dikali 10 sama dengan 0. Oke, di sini 4 dikali 4, 16, dikurangi 8 BY ditambah 90. Ini jadi plus karena min dikali min ya, jadinya plus sama dengan 0. 8 BY, BY-nya pindah ruas sehingga jadi positif, 8 BY sama dengan 106.
BY sama dengan 106 dibagi 8 sama dengan 13,25 kilonewton. Hasilnya positif, berarti permisalan gaya awalnya sudah benar, BY arahnya ke atas. Oke. Kemudian sigma FY sama dengan 0, yang vertikal. Di sini ada AY arahnya ke atas positif, BY arahnya ke atas positif, dan RS arahnya ke atas positif. Kemudian ada P1 arahnya ke bawah yaitu negatif. Jadi AY tambah BY tambah RS min P1 sama dengan 0. AY ditambah 13,25 ditambah min 9 dikurangi 4 sama dengan 0. Oke, ini saya tambahin deh. Di sini AY ditambah 13,25 dikurangi 13 ya, 9 ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian AY min 0,25 sama dengan 0 gitu. Oke. Nah, di sini AY min 0,25 sama dengan 0. AY sama dengan, ini plus 13,25 dikurangi 13 kan masih plus 0,25. Oke, jadi AY ditambah 0,25 sama dengan 0, AY sama dengan min 0,25 kilonewton. AY-nya di sini negatif, berarti AY arahnya salah, AY harusnya ke bawah. Ya, AY arahnya ke bawah. Oke, jadi reaksi di tiap tumpuannya adalah sebagai berikut. Tadi AX sama dengan 0, AY min 0,25 kilonewton, BY 13,25 kilonewton, CY 9 kilonewton, dan RS min 9 kilonewton. Oke, jadi yang negatif ada AY dan RS. Nah, untuk struktur Gerber satu titik dengan balok dengan beban terbagi rata dan beban titik sudah selesai kita hitung. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini nanti keluar di keluar di UAS-nya. Jadi UAS-nya nanti 2 soal, 1 Gerber 1 titik, 1 Gerber 2 titik gitu. Jadi nggak ada teori lagi. Kalau kemarin kalian UTS-nya itu agak menolong untuk dinilai itu dari teori gitu, walaupun jadinya hitungannya banyak yang salah, tapi nilainya masih cukup baik dengan adanya tambahan nilai di teori. Nah, kalau untuk yang UAS besok ini benar-benar hanya soal hitungan, ada 2 soal. Nah, 2 soal hitungan itu terkait dengan struktur Gerber dua-duanya gitu. Sama dengan kelas yang lain, saya menyesuaikan dengan dosen yang lainnya juga untuk UAS-nya gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Nanti minggu depan kita Google Meet lagi, kita belajar yang 2 titik, Gerber 2 titik gitu. Dan latihan soal. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Berarti untuk UAS ini masuk nggak, Bu, yang dari materi sebelumnya, Bu? Dari yang materi sebelumnya nggak? Jadi hanya Gerber aja. Oh, Gerber aja. Nanti yang dipelajari yang Gerber aja. Terima kasih ya, Bu. Iya. Benar-benar murni Gerber saja dan hanya soal hitungan aja di Gerbernya gitu. Oke. Soalnya esai juga sama seperti kemarin, pastikan kalian membuat tulisannya tuh yang jelas gitu ya jawabannya. Soalnya kalau tulisannya kayak dicoret-coret gitu, saya suka bingung nih ininya angkanya dan lainnya gitu. Jadi buat tulisannya tuh sejelas mungkin. Jangan pakai pensil ya. Kalau pakai pensil tuh begitu difoto hasilnya kayak blur gitu, pudar. Jadi saya kurang jelas juga. Nanti daripada saya salah mengkoreksi, harusnya benar disalahin atau harusnya salah saya benerin gitu kan. Jadi pakai pulpen, tulisannya yang jelas gitu aja. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai sekian. Untuk Gerber 1 titik dulu, nanti di Google Meet berikutnya saya akan menjelaskan untuk yang 2 titik seperti apa, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jenlif ya.